being evaluated. Jadi di sini tuh nanti Anda mengidentifikasi lalu membuat threat statement, daftar risk statement yang menjadi sumber ancaman. Kemudian didefinisikan satu persatu ya sumbernya, atau itu dari natural yang tadi saya sampaikan ya, natural, human, or environmental. Jadi apakah secara natural, dari manusia, atau dari lingkungan. Nah, dalam assessing threat source, it's important to consider all potential threat source that could use harm to an IT system and its processing environment. Jadi ini perlu dipertimbangkan, mengevaluasinya. Kemudian ya ini sumber ancaman umumnya adalah natural threats seperti banjir, gempa bumi, tornado, landslide, apa yang lupa saya nggak tahu, perlu ditranslate. Kemudian ada electrical storm ya, kemudian yang lain-lain. Jadi ada natural threats. Kemudian ada human threats ya. Jadi event that are either enabled by or caused by human beings. Jadi kejadian yang disebabkan oleh human atau manusia ya, seperti unintentional act ya. Misalkan advertent data entry, jadi pada kejadian-kejadian data entry ya, kemudian ada deliberate action itu seperti ancaman ketika di jaringan, kemudian ada malware ya yang software amalnya terupload, kemudian unauthorized access ya, yang dimana mencoba mengambil informasi yang bukan kewenangannya seperti itu. Kemudian ada human, salah ini berarti. Yang ketiga itu bukan human threat nih, saya ngopi ya. Yang ketiga itu adalah environment ya, environmental. Berarti biasanya ada lingkungan yang ada di di dalam IT system tersebut. Lingkungannya seperti apa? Nah, kemudian di sini motivation and threat action-nya ya, motivation and the result for carrying out the attack make human potential dangerous threat source. Jadi biasanya di sini manusia ini paling berpotensial ya, seperti itu. Nah, ini output dari step 2 adalah threat statement containing a list threat source that could exploit system vulnerability. Jadi di sini ada data list ancaman yang menjadi kerentanan dari sistem. Ya, di sini ada, bisa dilihat. Oke, kelewat. Ya, ini. Ada cracker ya. Motivasinya adalah challenge, tantangan, ego, dan sebagainya. Nah, trick action-nya biasanya hacking, social engineering, system intrusion, break-ins, dan unauthorized system access. Ya. Kemudian ada computer criminal, sumbernya ini destruction of information, illegal information disclosure, monetary gain, kemudian unauthorized data alteration. Nah, ini ada threat-nya, misalkan computer crime. Contohnya cyber stalking ya, seperti Anda diambil nih datanya di Instagram dan sebagainya. Kemudian fraudulent ya, replay, impersonality, interception, kemudian information bribery, kemudian ada spoofing, system intrusion. Nanti ini ada beberapa saya yang tidak tahu, tapi saya biasanya untuk mencari tahu saya copy paste ya, saya akan cari informasi di internet. Jadi kalian nanti kalau beberapa ada yang tidak tahu bisa langsung search langsung di internet. Saya tidak semuanya bisa menjelaskan. Kemudian ada teroris ya, teroris ada blackmail, destruction, exploitation, revenge. Kemudian ada threat action-nya bom teroris, information warfare, kemudian system attack ya. Misalkan contohnya pakai DDoS ya, kemudian system penetration, system tampering. Kemudian ada industrial espionage, nah mata-mata ini company, foreign government, other government interests. Nah di sini motivasinya adalah keunggulan kompetitif ya, competitive advantage dan economic espionage. Misalkan contohnya orang-orang yang bersaing seperti itu ya, biasanya tuh pakai ini. Nah ini threat-nya economic exploitation, information thief, ya ini pengambilan informasi, intrusion on personal privacy, ya dia melihat data privasi, kemudian social engineering, system penetration, unauthorized system, ya
seperti access to classified, proprietary, and or technology related information. Kemudian ada insiders, jadi purtrained, disgruntled, malicious ya. Kemudian negligence ya, dishonest or terminate employee. Kemudian ini ada motivasinya adalah curiosity, pengen tahu banget gitu ya, ego, intelligent, monetary gain, revenue. Kemudian unintentional error and omissions ya, data entry error, programming error. Nah ini trade actionnya adalah assault an employee, biasanya di karyawan ya. Kemudian ada blackmail, browsing or proprietary information, computer abuse, fraud ya, and thief ya, pencurian ini. Kemudian information bribery, input of falsified, corrupted data, interception, malicious code ya, virus, logic bomb, trojan horse dan lain-lain. Self of personal information, system bug, system intrusion, dan system sabotage and unauthorized system access. Nah, ini adalah daftar list ya dari ancaman-ancaman yang umum. Umumnya seperti ini. Ada trade short, motivasinya apa, trade actionnya seperti apa. Nah, kalau dilihat dari bentuk laporannya, kalau di dalam reportnya, report risk assessment itu ada analyzing system threat ya. Jadi dia sebutkan natural threat, human threat, environmental and physical threat ya. Nah ini bisa disebutkan ya, natural threats itu flood, earthquakes, tornado, landslide, avalanches of electrical storm and other such event. Human threats-nya ya, ini ada human being ya, kemudian ada environmental and physical threats, ini ada long term power failure, pollution, chemical, liquid leak. Nah ini lingkungan ya, lingkungan dari polusi kimia dan sebagainya. Nah threat and potential impact-nya seperti ini. Ada threat ya, fire or smoke, contohnya accidental or deskripsinya intentional fire could damage system, equipment or facility. Nah ini ada fire and smoke, ini ada denial of service, kemudian destruction, unauthorized modification, unauthorized disclosure. Nah ini disebutin nanti treat-treatnya itu apa saja, dari natural, human treat, kemudian sampai ke environment and physical treat. Ini adalah contohnya seperti itu. Jadi nanti kalian tinggal bikin daftar seperti ini. Ini daftarnya seperti itu. Nah, kemudian di tahapan ketiga itu ada vulnerability identification ya. Di sini vulnerability adalah a flaw or weakness in system security procedure, design, implementation, or internal control that could be exercised ya, or ya ini termasuk exercise, contohnya accidental trigger or intentionally exploit, and racial insecurity breach or a violence of the system security police. Jadi di sini ada vulnerability identification yang dimana vulnerability itu sebenarnya adalah kekurangan ya dari sistem keamanan ya, keamanan sistem baik itu prosedur, desain, implementasi dan lain-lainnya. Jadi ada kerentanan, kita sebutnya vulnerability kerentanan. Nah, kerentanan di sini ya, analysis of the threat to an IT system must be include an analysis of the vulnerability associated with the system environment. Jadi di sini harus ada vulnerability-nya. Nah, tujuan dari step ini adalah membangun daftar sistem vulnerability. Jadi membangun daftar kerentanan sistem tersebut. Yang dimana dia berdasarkan tadi identification tadi seperti itu. Nah, di step 3 ini di sini ada tabel vulnerability ya, present example of vulnerability threat or pairs ya. Ada vulnerability-nya, kerentanannya ya, threat source-nya, threat action-nya seperti apa. Jadi di sini Anda membuat seperti ini, ada vulnerability, threat source, and threat action-nya. Misalkan terminate kerentanannya, terminate employee system identifier are not removed from the system. Nah, threat source-nya terminate employee. Jadi terminate employee ini berbahaya. Nah, threat action-nya dia link into the company network and accessing company proprietary data. Kemudian ada company firewall, allow inbound telnet and gas ID
enable on XYZ server. Nah, terus source-nya sebenarnya ada unauthorized user, contohnya hacker, terminal employee, kemudian komputer kriminal dan teroris. Nah, threat action-nya adalah using telnet to XYZ server and process system file with the guest ID. Nah, ini ada contohnya. Kemudian ini contoh-contohnya nanti bisa dilihat. Nah, kemudian di sini recommended method for identifying system vulnerability are the use of vulnerability sorts, ya, the performance of system security testing and the development of security requirement checklist. Jadi di sini rekomendasinya untuk mengidentifikasi kerentanan sistem adalah menggunakan sumber vulnerability, kemudian performa dari pengujian keamanan sistem dan pembangunan security requirement checklist. Jadi di sini nanti ada security checklist yang dibuat supaya mendukung vulnerability identification. Nah, di sini di dalam proses SDLC, ya. Jadi sini disebutkan bahwa it should be not the type vulnerability that will exist and the methodology need to determine whether that the vulnerability are present will usually vary depending on the nature of the system and the phase it is in. Ya, in SDLC, jika sistem IT tidak atau belum didesain, pencarian kerentanan seharusnya fokus pada kebijakan keamanan keorganisasi, perencanaan prosedur keamanan, dan definisi dari persyaratan sistem, dan vendor atau development, ya, security analisis dari produk security-nya, seperti itu. Kemudian juga jika sistem sudah diimplementasikan, maka identifikasi kerentanan seharusnya mendalam termasuk pada spesifik informasi, ya, informasi yang khusus seperti fitur keamanan yang direncanakan digambarkan ke dalam dokumentasi, ya, security design, dan hasil sistem dievaluasi dan dites sehingga harus ada sertifikasinya. Nah, kemudian jika sistem sudah dioperasionalkan, maka proses identifikasi kerentanannya seharusnya termasuk pada analisis dari keamanan IT sistem, dari fitur keamanan IT sistem dan kontrol keamanan, kemudian technical and procedural yang digunakan untuk melindungi sistem, seperti itu. Kemudian dokumen vulnerability source, ya, that should be considered in true vulnerability as analysis include, ya, but not limited to the following. Jadi ada prefer risk assessment documentation of the IT system assess. Jadi biasanya vulnerability identification itu kita juga melihat pada dokumentasi risk assessment sebelumnya. Kemudian ada audit report sistem dan anomali report system. Anomali itu kejanggalan, ya. Kemudian security report, ya, review security report ini, dan laporan sistem tes dan evaluasinya. Kemudian ada vulnerability list, ya, daftar kerentanan seperti yang NIST, ICAT, Vulnerability Database, nanti Anda bisa download di sini. Kemudian security advisor such as FED CIRC and the Department of Energy Computer Incident Advisor Capability Bulletin, ya. Kemudian vendor advisories, commercial computer incident or emergency response team and post list. Kemudian ada information assurance, vulnerability alert, and bulletin for military system, serta sistem software security analyst. Jadi di sini tidak hanya yang tadi saja didokumentasikan, bisa jadi Anda ada tambahan yang ambil dari sini. Kemudian juga proactive method employing system testing can be used to identify system vulnerability efficiently, depending on the criticality of the IT system and available resource analysis. Test method include, nah ini ada, kalau kita
di dalam vulnerability identification itu ada sistem security testing, jadi kita menguji sistemnya. Nah, itu bisa menggunakan beberapa metode, contohnya adalah automate vulnerability scanning tool, ya, kemudian ada nanti toolnya Anda bisa copy ini, kemudian cari di Google, nanti ada banyak sekali untuk otomatis vulnerability scanning tool. Kemudian ada security test and evaluation, jadi ada security di tesnya dengan menggunakan ini nanti ada tesnya, kemudian ada penetration testing. Pasti kalau yang pernah ikut belajar cyber security atau mungkin ikut-ikut kegiatan Pak Anggi, mungkin pernah gitu belajar pakai ini seperti itu. Kalau nggak ada, Anda bisa cari tutorial di YouTube untuk melakukan penetration testing ya. Ini biasanya di course-course cyber security itu selalu ada. Kemudian nah ini ada contohnya ya, the automate vulnerability scanning tool ya, is used to scan a group of host or network for no vulnerable service ya. Contohnya sistem mengizinkan anonymous file, mengizinkan FTP ya, file transfer protocol, send mail relaying ya. Nah ini bagaimanapun itu adalah berpotensi untuk menjadi kerentanan ya. Nah ini bisa dilakukan automate scanning tool ya, kemudian juga di sini ada contohnya biasanya sistem security testing itu kebanyakan kalau orang-orang itu pakai ini yang ini penetration testing. Ya, rata-rata pakai ini, banyak banget. Contoh-contohnya nanti banyak ada di YouTube. Nanti kalau saya pas nonton YouTube, nanti saya bisa kasih. Jadi ada penetration testing seperti itu. Kemudian juga ada development of security requirement checklist, di mana di sini disebutkan bahwa security requirement checklist contain the basic security standard that can be used to systematically evaluate and identify the vulnerability of the asset. Jadi vulnerability asset ya, dia mengidentifikasi personel, hardware, software, and information ya, non-automate procedure, process, and information transfer associated with a given IT system in the following security area. Jadi di sini ada manajemen, operasional, dan technical. Di sini bisa dilihat list security criteria suggest for use in identifying IT system vulnerability in each security area. Nah, technical security kriterianya adalah communication, cryptography, discretionary access control, intrusion detection, identification and authentication, kemudian object reuse, system audit. Nah, intrusion detection itu sekarang itu lagi tren-tren kita menggunakan machine learning ya. Jadi Anda bisa praktek-praktek intrusion detection, misalkan pendeteksi apa itu namanya malware, misalkan mendeteksi brute force misalkan dan sebagainya. Nah, kemudian ada manajemen security kriterianya adalah assignment of responsibility, continuity of support, incident response capability, periodic review of security control, personnel clearance and background investigation, kemudian risk assessment, security and technical training, separation of data, system authorization and reauthorization, system or application security plan. Nah, ini kriteria masuknya pada manajemen. Ya, manajemen itu pasti ada assignment, tanggung jawab, kemudian report, periodic review, kemudian ada personal clearance ya, memperjelas siapa orangnya, kemudian bagaimana latar belakang investigasi, kemudian risk assessment sebelumnya, kemudian ada training dari security and technical, kemudian ada sistem authorization and reauthorization seperti itu. Kemudian terkait operational security ini ada security kriteria ya, contohnya adalah control of security kriterianya adalah control of airborne contamination, misalkan smoke, dust, chemical, control and ensure quality of the electrical power supply, data media access and disposal, kemudian external data distribution and labeling, facility protection seperti computer room and data center, office dan lain-lain, humidity control, temperature control, workstation, laptop, and standalone personal computer. Nah ini pada step 3 itu ya, list outputnya adalah list of system vulnerability, hasil observasi.
yang dapat dibuat could be accessed by potential threat search. Jadi yang dapat dibuat menjadi latihan lah ya untuk potensial dari sumber ancaman tadi. Jadi di dalam tadi kita sudah membahas ada identifikasi, di mana kalau sistem identifikasi itu ya, di identifikasi itu kita mengidentifikasi umumnya adalah natural traits, human traits, and environment and physics. Ya, di sini ada environment and physics. Kemudian ada list dari human trait list dari trait source ya, dan trait actionnya. Jadi Anda buat itu, kemudian di dalam vulnerability identification Anda membuat sebuah daftar vulnerability-nya apa saja, sumbernya dari mana, dan penanganannya seperti apa ya. Kemudian juga Anda membuat sebuah security requirement checklist ya, security requirement checklist yang dimana nanti itu digunakan untuk monitoring setiap periodik misalkan. Jadi apa sih yang belum dicek? Jadi security areanya ini kan kalau yang harus dicek itu ada 3, ada technical security, management security, and operational security. Maka di sini ada checklist ya, security requirement checklist, yang dimana akan mendukung untuk kita mengevaluasi dari vulnerability tadi. Jadi masuk pada vulnerability identification. Nah, kalau dilihat dari reportnya di sini, analisis sistem vulnerability, di sini ada management control ya, operation control, technical control ya. Di sini bisa dilihat hasilnya. Jadi Anda bisa ngikutin ini, apa yang harus dilihat, dibaca di sini. Jadi sih maksudnya pada laporannya ya. Jadi analisis sistem vulnerability seperti itu. Nah, nanti pada tahap berikutnya ada sistem description ya, ini Anda bisa masukin deskripsi dari sistem, misalkan sistem keuangan itu adalah apa, dan nama sistemnya itu apa, kemudian tanggung jawabnya organisasi apa, dari organisasi apa, departemen mana, divisi dan alamat divisinya, kemudian information kontak dan sistem ownernya dimasukkan, kemudian assignment of security responsibility, siapa yang menjadi bertanggung jawab terhadap keamanan disebutkan di sini, dan information sensitivity di sini dilihat. Ada ini masuk pada tahapan kalau sebentar. Oke. Berarti belum masuk. Jadi Anda di sini di tahapan yang tadi itu bisa memasukkan information sensitivity. Nah, kemarin kan ada ya information sensitivity, kalau dilihat dari tahapan input output yang ada di pertemuan sebelumnya ya di sini. Nah, ada sistem and data sensitivity. Nah, ini menjadi output sebenarnya di tahap pertama. Jadi Anda bisa masukkan di sini. Nanti ya ada information sensitivity, misalkan information about person, kemudian financial, budgetary, komersial, dan sebagainya. Ini kategorinya, kemudian explanation-nya, penjelasannya, kemudian protection requirement-nya seperti apa. Dari kalau protection itu harus memiliki 3 ya. Confidentiality-nya seperti apa, integrity-nya seperti apa, availability-nya seperti apa. Jadi dijelaskan semuanya. Itu untuk masuk sistem ini. Masuk pada information sensitivity. Seperti itu dimasukkan ke sini. Nah, ini jelaskan satu-satu ya. Kemudian di sini ada description-nya ya. Choose a
appropriate description of the rating, jadi high, moderate, or low. Ya, jadi dipilih di sini ada high, moderate, or low seperti itu. Kemudian ada mission criticality. Nah, ini kan ada mission critical, nggak salah ada mission ya. Nah, sistem mission ya, di sini ada sistem and data criticality. Nah, ini bisa dari sistem mission ini. Nah, ini dilihat missionnya, the mission critical of system, masukin aja. Kemudian di sini bisa dijelaskan. Jadi nanti kalian tinggal translate aja maksudnya seperti apa, nanti tinggal dimasukkan ke sini. Seperti itu. Nah, ini ada protection and certificate requirement, ya kan? Tadi kan saya juga sebutkan bahwa kalau untuk melihat sesuatu ini masuknya seperti apa ya, sensitifnya seperti apa, kemudian dia protectionnya bagaimana. Nah, nanti dijelaskan di sini. Anda bisa masukkan ke dalam protection and certificate requirement. Nah, baru nanti masuk pada risk calculation. Nah, risk calculation itu nanti tahapan ke berikutnya. Nah, risk calculation itu, nah ini biasanya masuk ke control dulu ya saya, baru nanti calculation ya. Nah, ada sistem control analysis seperti itu, kemudian likelihood determination, kemudian impact analysis seperti itu. Jadi hari ini tuh kita masuk pada threat identification and vulnerability identification. Jadi Anda mengidentifikasi ancamannya, kemudian mengidentifikasi kertananya seperti itu. Nah, nanti reportnya seperti bisa diganti di seperti ini. Ya, jadi nanti saya kirim dulu ke WhatsApp. Mana ini ya. Saya kirim dulu. Tadi yang mana ya? Sebentar, 141. Nah, Anda bisa download untuk membuat report. Jadi nanti OTS UAS-nya itu ini membuat laporan individu. Ya boleh sama sih, cuman nggak boleh sama persis karena nanti saya akan baca seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi apa yang kalian tanya? Kalau kalian pengen tanya langsung terkait hardware, software dan sebagainya, ada Steam Closma, Anda bisa terbuka datang kapan aja sebenarnya dengan UPTTIK. UPTTIK itu selalu ada. Enggak, tinggal Anda membuat janji saja atau ya kalau datang aja sebenarnya, cuma tinggal menyampaikan saja maksud dan tujuannya, kapan ada waktunya. Misalkan dia kosong pasti dia akan ngasih waktu ke kalian, tapi kalau misalkan nggak kosong biasanya janjian dulu seperti itu. Nah, nanti ngebantu kalian untuk ngisi data. Nah, sekarang gini, sebuah threat source ya, tadi akan ada beberapa ya, threat source itu aja macam-macamnya. Nah, ada mungkin di Steam Microsoft belum kejadian. Nah, bagaimana Anda pengen tahu threat sources seperti apa? Nah, Anda bisa nanti baca-baca di Google Scholar, threat source itu apa saja ya, selainnya ada di daftar tadi. Kalau misalkan ya itu udah lengkap ya udah pakai itu aja. Tapi kalau itu ada yang belum masuk ya Anda tambahkan. Jadi ancaman-ancaman itu bukan berarti yang sudah terjadi saja, tapi yang mungkin akan terjadi. Nah, itu Anda bisa tanyakan ke UPTTIK kalau yang terkait yang sudah kejadian-kejadian atau mungkin yang dia tahu. Tapi kalau misalkan UPTTIK menurut kalian ada yang kurang lengkap, Anda juga bisa memverifikasi dengan melakukan literatur review atau membaca sumber-sumber di database akademik seperti Google Scholar, ScienceDirect ataupun IEEE. Jadi Anda bisa baca itu. Nah, jadi konteksnya di dalam risk assessment tadi itu adalah Anda membuat sebuah laporan sebenarnya ya, laporan terkait ancamannya apa saja, kemudian apa itu namanya, sumbernya dari mana ya, ini akan menjadi sebuah kerentanan yang seperti apa gitu kan, dari kerentanan dari sebuah IT system yang kita miliki seperti itu. Jadi itu bisa menjadi laporan. Nanti kalian UTS UAS-nya tuh bikin laporan itu. Jadi misalkan saya baru sampai step 4 ya, berarti Anda membuat laporannya sampai step 4.
Tapi kalau misalkan Anda sudah selesai, sudah selesai ya bagus, berarti Anda belajar duluan, seperti itu. Jadi sudah ada contoh reportnya, Anda tinggal masukkan. Ya kalau misalkan Anda mau mengganti ke bahasa Indonesia, silahkan. Atau nanti mau mengerjakan dalam bentuk bahasa Inggris, it's okay. Nanti saya baca. Jadi kalian boleh mengerjakan UTS UAS dalam bentuk bahasa Inggris, boleh. Karena juga report yang saya contohkan bahasa Inggris. Jadi Anda bisa langsung menggunakan itu untuk membuat laporan dari sistem STIMIKROSMA seperti itu. Jadi Anda bisa membuat laporan itu. Jadi UTS UASnya sudah ada kebayang ya, Anda membuat laporan. Nah, di mana laporan nanti juga akan saya review, kemudian bisa dijadikan paper seperti itu berdasarkan laporan kalian. Jadi harus lengkap sesuai step-stepnya yang sudah saya jelaskan. Hasil yang kemarin kalian collect data, kalau merasa kurang, melihat dari contoh report kan ya, kalian udah dapat reportnya kan ya, contohnya ya, misalkan ada yang kurang gitu ya, Anda bisa tanyakan lagi, bikin janji lagi dengan UPT TIK. Kapan ada UPT TIK kosong lagi dan Anda bisa tanya-tanya seperti itu. Jadi Anda yang ditanyakan itu input bukan output. Jadi kalian jangan nanyain output, kalau nanyain output mah salah. Karena output itu bukan ranahnya UPT TIK, tapi Anda menanyakan input. Jadi contohnya nih, nanti kalian jangan nanya gini nih ya. Kan pernah nih ya, ada yang nanya nih pasti. Saya suka dapat report nih dari UPT TIK. Ada yang nanyain di sini, sistem boundary itu apa ya gitu. Jangan nanya ke UPT TIK lah. Anda yang tanyakan adalah hardware, software gitu kan ya. Jadi Anda tanyakan hardware, software, sistem interface-nya seperti apa, data dan informasinya bagaimana, people-nya apa, siapa saja, sistem isinya apa. Nah kemudian karena kita sudah belajar step yang kedua dan step ketiga, maka Anda tanyakan yang selanjutnya adalah history of system attack ya. Kemudian ada data from yang lain, intelligence agency dan sebagainya. Ini berarti Anda melakukan literatur review. Nah, Anda bisa tanya history of system attack. Jadi ada pernah apa saja nih gitu yang attach yang menyerang STIMIKROSMA. Kemudian Anda juga menanyakan pernahkah ada audit gitu kan, pernahkah ada laporan risk assessment, kemudian apakah pernah ada security requirement ya. Kalau misalkan belum ada berarti security requirement yang di sini seperti apa yang dibutuhkannya gitu. Nah, kemudian adalah apakah pernah ada security test result gitu kan. Jadi pernah nggak keamanannya itu di uji coba gitu kan. Kalau dia bilang nggak pernah ya aneh gitu. Coba tanyain aja masa UPTTK nggak pernah menguji sistem keamanan dari sistem mereka gitu. Nah itu tanyakan, pasti ada, nggak mungkin enggak gitu. Jadi Anda bisa melakukan tahapan selanjutnya yaitu mencari history of system attack, data from intelligence agency, kemudian report from prior risk assessment, any audit comments, security requirement, and security test result. Jadi Anda bisa melakukan ini selanjutnya untuk ditanyakan ke UPT 3. Yang selanjutnya Anda melakukan penyusunan laporan dari dari introduction, purpose, scope, testing method, document structure, risk assessment. Ini ya metodologi, identification system asset, dan system treat sampai analyzing vulnerability, kemudian system description ya, ada system name, kemudian responsible, information contact, assignment security responsibility sampai ini. Sampai information sensitivity, mission criticality. Nah, sampai 3.7 ini Anda bisa tanyakan ya. Jadi Anda bisa melakukan dari poin 1.0 sampai selesai 3.7. Seperti itu. Jadi Anda udah bisa sebenarnya kalau ada yang kurang dari ngisi laporan ini, Anda bisa tanya ke UPT TIK. Karena sumbernya ada di UPT TIK. Apa saja yang sudah terjadi. Nah, nanti outputnya, simpulannya yang harus checklist, yang harus Anda membuat checklist, kemudian apa yang harus dilakukan, termasuk pada apa dan sebagainya. Nanti itu Anda, bukan UPT TIK yang ngerjain. Bukan karena yang punya PR bukan UPT TIK, tapi Anda seperti itu ya. Ada pertanyaan? Silakan.
Silakan Afila. Ibu izin bertanya Bu, kalau misalnya yang kemarin risk assessment-nya udah terlanjur objek research-nya itu di luar gimana Bu? Di luar STIMIK? Ya dilanjutkan. Dilanjutkan berarti masih bisa untuk objek research-nya di Iya. luar STIMIK Rosma Bu? Baik Bu. Bukan. Kamu kalau di luar ya itu terus, jangan misalkan yang pertama di A terus ke B, jangan. Maksudnya tuh kirain teh Ya. sekarang difokuskan di STIMIK Rosma gitu Bu. Oh enggak sih. Mau di luar boleh, mau di STIMIK Rosma boleh. Intinya nanti jadi laporan seperti itu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Lanjutnya silakan ada yang bertanya. Nggak ada, ngantuk lagi jangan-jangan. Ini si Rivaldo tidur ya? Enggak Bu. Oh enggak, kirain bobo. Oke, nggak ada pertanyaan nih. Bener nih ngantuk pada ya. Oke, saya ini aja. Hari ini saya absen semua ya. Nanti saya absen semua. Tadi yang termasuk yang izin-izin sudah saya catat. Jadi nanti absennya sama saya ya. Jadi nggak perlu. Ini saya udah lihat semua. Yang nggak kelihatan Fatin. Fatin pakai 2 device ya? Mana sih ini tuh? Iya Ibu. Nggak tahu yang laptop nggak bisa nyala kameranya Bu. Oke. Ya udah kalau nggak ada pertanyaan. Sampai di sini ya. Nanti Anda silakan mau difasilitasi sama Ibu lagi atau Anda sendiri yang akan menuju ke UPTTIK? Gimana? Bisa sendiri? Biasanya KM-nya siapa? Halo? Apakah saya masih tersambung? Masih Ibu. Masih Oh, Ibu. masih. Kok tidak ada yang jawab? Bingung. Enggak, maksudnya Anda kan mau kolek data lagi, ya kan? Ke step yang kedua dan ketiga. Nah, kalian mau difasilitasi sama Ibu ngomong ke UPTTIK atau Anda kalian sendiri yang mau janjian sama UPTTIK? Boleh sama Ibu juga. Oh, ya udah. Oke. Nanti kalau ya udah sendiri gitu. Yang kurang-kurang sendiri gitu ya? Iya. Oke, ya udah nanti besok saya tanyakan jadwalnya ke UPTTIK. Kalau misalkan UPTTIK kosong di hari Sabtu ya besok hari Sabtu. Nanti kalau UPTTIK nggak kosong berarti ya kita cari waktu dulu. Nanti saya coba buat janji seperti itu. Atau kalau enggak, Anda bisa berdiskusi dengan teman untuk meminta teman yang tidak kerja datang ke kampus bertanya ke UPTTIK, itu bisa seperti itu. Jadi kalian nanti siapa volunteer yang mau datang ke UPTTIK, kalian bisa menyampaikan apa saja yang ingin ditanyakan, nanti mereka yang akan mencatatkan seperti itu. Tapi kalau ada yang mau, tapi kalau nggak ada yang mau ya berarti bikin online saja dengan UPTTIK atau datang langsung sendiri seperti itu ya. Oke, itu saja dari saya hari ini. Mungkin karena kayaknya sudah ngantuk, ada yang merem-merem lagi tadi. Udah ngantuk banget. Oke, sampai ketemu besok pagi ya. Besok pagi kita ketemu. Besok ada yang masuk pagi nggak? Nanti saya kayak tadi lagi nggak ada yang masuk. Masa saya ngajar Fitri doang? Ada yang masuk? Sabila masuk nggak? Pagi apa malam? Besok masuk Bu. Fatin pagi Bu. Ayo masuk. Oh pagi, ya udah. Oke, berarti besok ada pagi ya, banyak ya. Ya udah, kalau ada yang pagi berarti besok kita kelas pagi. Kalau misalkan nggak keberatan, kita bisa mulai jam 7. Kalau nggak keberatan. Tapi kalau misalkan ini ya bisa lah jam 8-an ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu besok pagi. Nanti untuk absennya besok saya absen semuanya. Ya, oke. Terima kasih. Saya tutup pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya.